ini sudah lebih modern, jadi banyak. Jadi silakan berkunjung ke sini, nanti lihat. Ini tidak berbayar. Kenapa saya bilang tidak berbayar? Karena ada yang berbayar. Nah, yang berbayar ini memang keuntungannya. Jadi kita hosting, istilahnya hosting. Jadi kita itu menyewa, itu bayar bisa berapa juta juga. Jadi menurut saya nggak perlu lah yang kayak gitu. Secara pribadi aja yang gratis aja gitu. Jadi saya berharap sih ibu-ibu sudah bisa ngeblog. Jadi nggak sebatas media sosial aja. Ngeblog ini karena bisa lebih bebas. Ingat kalau media sosial itu dibatasi. Sekarang kalau nggak salah saya paling banyak itu X 4.000 karakter. 4.000 karakter artinya 4.000 huruf. Itu dengan spasi. Hanya 4.000, sedikit. Bahkan nanti ada beberapa ini ya, ada petunjuk nanti tentang. Sementara media sosial pendukungnya Instagram, Facebook, X dulu namanya Twitter, tapi oleh si Elon Mas Elon, si pemiliknya itu mengganti namanya menjadi X. Di lain TikTok juga. Nah, tapi saya bukan saya tidak menyarankan TikTok ya. Ibu-ibu pasti tahu TikTok dong, pasti. Banyak video kan? Jadi berbeda dengan yang lain seperti Instagram, Facebook. Kalau mau belajar menulis, lebih seringlah main-main ke Instagram, Facebook, atau X. Saya sebutnya Twitter aja ya, karena X itu belum terlalu lazim buat kita. Ke Twitter. Dulu Twitter itu memang hanya 280 karakter. Kecil sekali, jadi kita tidak bisa bercerita. Tapi sejak dia berganti nama jadi X, jadi 4.000 karakter. Lebih kurang seperti itu. Nah, kalau TikTok ini lebih banyak dia video. Artinya tujuan utama kita tadinya untuk bisa belajar menulis tidak tercapai. Tapi bukan berarti TikTok tidak bisa dipakai untuk menyampaikan maksud ya. Kayak tadi si Bima, dia kan menggunakan video. Walaupun tadi Prita menggunakan tulisan. Jadi intinya semuanya bisa. Tapi sekarang kita lebih tekankan kita ingin menulis. Penunjang dari media sosial itu adalah harus ada foto. Sebaiknya, bukan harus ya. Sebaiknya ada foto, ada video, ada kartun. Jadi kartunnya karikatur ya. Ada kartun, ada gambar, ada grafik. Foto, yang saya bilang tadi, kita bicara sampah tapi bukan berarti saya selfie, sampahnya di pojok bumi. Dia juga saya aja di tempat saya kelihatan. Cakep nih baru tadi. Saya baru touch up tadi, jadi fotonya bagus dong. Enggak gitu juga ya. Jadi foto itu, misalnya ibu cerita tentang kucing. Kucing itu salah satu yang sekarang juga di Tangerang. Saya nggak tahu kalau di Jakarta. Mungkin sebelum FH juga. Kalau di sana itu di Tangerang itu agak menjadi masalah juga karena banyak kucing liar. Nah, ibu-ibu bisa menjadikan itu sebagai salah satu berita dengan foto. Kucing liar di jalanan, apalagi misalnya bergerombol, bisa difoto. Jadi hal-hal yang di sekitar kita aja gitu, nggak usah jauh-jauh. Tapi sekali lagi, kucingnya jangan. Ini kameranya. Kebanyakan saya hanya fotonya dari luar, kucingnya cuma semprit doang kelihatan. Nah gitu juga ya ibu. Jadi harus tahu fokusnya kepada. Jadi kita harus tahu dulu apa yang mau kita bahas ini apa tentang kucing liar. Kucing-kucing liar ini kita mau menunjukkan. Jadi tidak hanya melalui, karena jujur sekarang dengan adanya media sosial, kecenderungan orang membaca, terutama di Indonesia itu sangat kecil. Jadi dibandingkan negara, saya nggak ada data di sini, harusnya ada data juga. Tapi saya pernah baca, Indonesia itu termasuk negara yang bahkan di Asia Tenggara itu rendah tingkat membacanya dibanding negara-negara Asia Tenggara yang lain. Itu masih bicara Asia Tenggara. Nah, kekurangan kita itu adalah
baru membaca, anak-anak sekarang terutama ya, baru membaca satu paragraf, bosan bunda, sudah malas bacanya. Gimana Bu? Iya betul. Jadi sebenarnya ada dilemanya itu seperti itu. Tapi ingat, kita seperti COVID ini, awal-awal kita ketakutan, tapi akhirnya kita punya jalan keluar sendiri. Nah sekarang itu tidak jadi alasan, walaupun misalnya anak-anak itu susah keluar dari HP, tapi saya yakin lah ibu-ibu lebih canggih untuk menghadapi anak-anak seperti itu. Nah jadi foto, terus video juga jangan, misalnya tadi tentang kucing liar itu, kita mau memvideokan kucing, terus tiba-tiba ada motor lewat, wah yang naik motor ganteng nih, malah berbelok. Kucingnya nggak di situ, ganteng nih, motornya model baru lagi kan, tidak tercapai. Atau misalnya ternyata ada ibu yang takut sama kucing, tapi dia sebel dengan kucing-kucing liar ini. Akhirnya dia videoin, tangannya gemetar. Hasilnya tuh goyang-goyang, orang juga ngeliatnya males banget sih ini. Udah gitu aja gitu, udah males gitu. Jadi ada trik-trik seperti misalnya gambar harus jelas, fokusnya harus jelas. Itu harus diperhatikan ya ibu-ibu ya. Terus jangan misalnya perlombaan makan kerupuk misalnya, divideokan bukan kerupuk, tapi wajahnya rusak kerupuk-kerupuknya. Secara estetika nggak cakep-cakep juga lah melihat kayak gitu. Kalau bisa sih agak jauh, terus lihat perbandingan si A, si B, si C, si D, cara mereka makan kerupuknya. Tapi saya mau Bu foto itu atau memvideokan itu kelihatan mulutnya, nggak apa-apa gitu. Itu juga nilai estetikanya tinggi, nilai jualnya tinggi. Tapi tujuannya itu memang itu gitu loh, mangap, atau jadi judulnya misalnya mangap karena 17-an atau apa gitu loh yang lucu-lucu gitu. Tapi intinya dia mungkin ternyata di giginya ada cabai, misalnya gitu, yang aneh-aneh lah gitu. Jadi harus tahu kita angle sudut pandang kita itu seperti apa, itu harus tahu ya.